Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nuwasilu darsana fi kitabi durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani wal an wasalna ila as-safhatil wahida wa al-ishrin. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dari buku ini, Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang kedua, halaman 21. Wal an wasalna ila at-tamrin al-khamis. Sekarang kita sudah sampai pada latihan kelima. Iqra'il amthilata thumma hawwilil jumal al-atiyata ala girariha musta'milan ismat tafdil. Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa hawwilil jumal al-atiyata, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ala girariha, seperti contohnya atau seperti yang dicontohkan, seperti model yang dicontohkan. Musta'milan, dengan menggunakan isim at-tafdil, dengan menggunakan isim at-tafdil. Ma mithalu dzalika? Mithalu dzalika Muhammadun talibun hasanun. Kaifa nuhawwiluha? Bagaimana kita merubahnya? Kita mengatakan Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus, rumah yang indah, cantik, ya. Kaifa nuhawwiluha? Bagaimana kita merubahnya? Naqul hadza ajmalu baitin fi syari'i. Al-jumlah salisa Aminatu talibatun saghiratun. Kaifa nuhawwiluha? Naqul Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Ingat, ketika kita menggunakan isim tafdil, maka berlaku kaidah mudhaf mudhafun ilaihi. Isim tafdil itu berposisi sebagai mudhaf, sedangkan kata benda yang mengiringinya itu berposisi sebagai mudhafun ilaihi, ya. Dan mudhafun ilaihi itu selamanya dalam keadaan jar majrur, selamanya dalam keadaan majrur. Satu di antara tanda jar adalah kasrah. Nah, silahkan antum melihat soal-soal yang disajikan. Nomor 1 misalnya, hadhihi ghurfatun saghiratun fi baitina, madza naqul? Naqulu hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina, dan seterusnya. Bilalun jarun hasanun, Yasirun rajulun faqirun, Dr. Zakari, ya. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Bila ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami, kata-kata yang tidak dipahami, maka silahkan ditanya melalui grup atau melalui chat pribadi. Baik, selanjutnya nanti ila at-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis, iqra'il mithalaini thumma arbit baina kulli jumlataini fima yali musta'milan lakinna wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Iqra'il mithalaini, bacalah kedua contoh berikut. Thumma arbit baina kulli jumlataini, kemudian hubungkan antara dua kalimat berikut. Musta'milan, dengan menggunakan kata penghubung lakinna, wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Dan hal yang perlu dipahami bahwa lakinna termasuk akhawat inna. Jadi dia mengubah kaidah mubtada dan khobar menjadi isim dan khobar inna. Isim inna selamanya dalam keadaan mansub, dan khobar inna selamanya dalam keadaan marfu'. Kita lihat contohnya, at-tullabu katsirun. Nah, ini kalimat yang pertama.
Kemudian yang kedua al-faslu saghirun, kalimat yang kedua. Nah, kita mau gabungkan antara dua kalimat ini dengan menggunakan lakinna. Kaifa naqul? Naqul at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Tamam? Nah, kita lihat contoh yang kedua, hamidun mujtahidun. Hadhihi al-jumlatul ula wal jumlah tsaniyah sadiquhu kaslanu. Fanaqul hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanun. La kaslanu, salah ini ya. Bukan kaslanun tapi kaslanu. Mengapa? Karena dia mamnu minas sarf, karena dia mamnu minas sarf. Baik. Nah, sekarang kita lihat latihan-latihannya, ada 7 soal. Silahkan dibaca dan dijawab secara mandiri. Kasla ini muannas dari kata kaslan, ya. Mana lagi kira-kira yang sukar? Ya, insyaallah semua mufradatnya sudah dipelajari. At-tamrin as-sabi'. Iqra'il misalaini summa adkhil ka'anna 'alal jumalil atiyati ilman bi anna ka'anna min akhawati inna. Nah, sekarang kita baca 2 contoh berikut ini, kemudian kita sisipkan kata ka'anna 'alal jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini. Dengan hal yang perlu diketahui bahwa ka'anna juga masuk sebagai termasuk akhawat inna, ya, termasuk akhawat inna. Coba kita lihat, man hadzal fata ka'annahu akhuk. Siapa pemuda ini? Sepertinya dia adalah saudaramu. Sepertinya, ka'annahu akhuka, sepertinya dia adalah saudaramu. Man hadhihi tiflatu ka'annaha ukhtuk. Siapa anak wanita ini? Sepertinya dia adalah saudarimu, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lihat huwa zamiluka, kita mengatakan ka'annahu zamiluka, dan seterusnya. Silahkan dijawab. At-tamrin as-samin, ini adalah aturan penyebutan angka, ya. Iqra' ma yalis. Coba kita lihat, ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, 20 taliban. Nah, ini berlaku untuk hitungan 11 sampai 20, ya. Jadi khusus berlaku pada hitungan 11 dan hingga 20, ya, 11 sampai 20. Aturan penyebutan bilangan sebelumnya 1 sampai dengan 10 telah kita pelajari pada jilid yang pertama, ya, buku jilid yang pertama. Nah, sekarang kita pelajari cara penyebutan bilangan 11 sampai 20. Nah, yang pertama harus diperhatikan dalam penyebutan bilangan dari 11 sampai 20 ini adalah benda yang dihitung, ya. Benda yang dihitung itu selamanya disebutkan dalam keadaan mufrad seperti ini, ya. Selamanya disebutkan dalam keadaan mufrad seperti ini, mufrad mansub, ya, mufrad mansub. Oke. Dan dia merupakan lawan dari bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama. Jadi kita lihat hitungan 13, ya, hitungan 13 sampai 19. Kita mulai dari hitungan 13 sampai 19. Di sini yang dihitung adalah mudzakkar, maka bagian yang pertama ini adalah muannas dan selalu dibawakan dalam posisi seperti ini, apa, fathah, ya. Dia selalu dibawakan dalam keadaan fathah. Salasata asyara
taliban. Jadi kalau misalnya kita ganti di sini menjadi talibatan, ya, talibatan berarti muannas, maka di sini muzakkar, mengatakan salasa asyrata talibatan, dan begitulah seterusnya. Ya, kita lihat salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, samaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, isyruna taliban. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang dilihat pertama adalah yang dihitung, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan ma'dud. Ma'dud ini selamanya dalam keadaan mufrad mansub, ya, selamanya dalam keadaan mufrad mansub. Kemudian untuk bilangannya, dia bagian yang pertama dari bilangan tersebut merupakan lawan dari yang dihitung. Kalau yang dihitung muzakkar, maka dia muannas. Kalau yang dihitung adalah muannas, maka dia muzakkar. Ya. Dan bagian yang kedua ini sama dengan keadaan yang dihitung. Kalau dia muzakkar, maka dia muzakkar. Kalau dia muannas, maka dia muannas. Dan untuk hitungan 13 sampai 19, bagian yang pertama dan bagian yang kedua selamanya dalam keadaan fathah, selamanya berharakat fathah. Dimanapun dia berada, dimanapun kata itu berada dalam sebuah kalimat, apapun fungsinya, maka dia selalu berada dalam keadaan fathah seperti ini. Ya. Nah, berbeda dengan 11 kedua-duanya, kedua bagian yang bilangan ini mengikuti yang dihitung. Jadi kalau yang dihitung muzakkar, maka dia juga muzakkar. Kalau yang dihitung muannas, misalnya talibatan, maka kedua-duanya juga muannas. Misalnya talibatan, ya, ihda asyrata talibatan. Tetapi itu akan kita pelajari kemudian, ya. Nah, untuk 12 maka kondisi yang dihitung sama, ya, selamanya dalam keadaan mufrad dan mansub. Demikian juga bagian yang kedua dari dari bilangan itu pun sama dengan aturan sebelumnya. Hanya bagian yang pertama ini berubah, bisa isna dan bisa juga isnai, ya. Bisa isna, bisa isnai. Kapan isna? Kalau dia marfu'. Kapan isnai? Kalau dia mansubun atau majrurun. Contohnya, saya mengatakan fil fasli isna asyara taliban. Di dalam kelas ada 12 orang mahasiswa. Oke. Nah, ketika itu isna dalam posisi marfu'. Nah, dia adalah mubtada yang ditakhirkan, mubtada yang disebutkan belakangan, ya. Marfu' dan tanda rafa'nya kalau musanna adalah al-alif. Oke. Nah, kalau dia dalam posisi mansub, ya, misalnya dia sebagai maf'ulun bihi, contohnya saya mengatakan ra'aitu isnai asyara taliban. Ra'aitu isnai asyara taliban. Oke. Nah, ketika itu isnai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya, sedangkan asyara tetap dalam keadaan semula, ya, tidak berubah. Jadi yang berubah adalah bagian yang pertama saja. Contoh yang lain, majrur, saya melewati 12 orang mahasiswa. Saya mengatakan marartu bisnai asyara taliban. Isnai majrurun dengan adanya sisipan huruf jar, ba, wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah alya karena dia adalah musanna. Oke. Nah, silakan latihan-latihannya diulangi lagi, ya, kemudian dipahami dengan seksama. Nah, selanjutnya at-tamrin at-tasi',
Iqra' ma yali summa aktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Ya, bacalah latihan-latihan berikut atau kalimat-kalimat berikut. Kemudian ganti penulisan nomor di sini menjadi penulisan nomor dalam bentuk huruf, ya. Oke, fil fasli tis'ata asyara taliban, dengan mengikuti kaidah yang tadi telah kita sebutkan. Kita lihat dulu, ada kosakata yang baru, kosakata yang sulit. Manam, apa artinya manam? Mimpi. Kaukab artinya najmun, ya, bintang, ya. Funduk, hotel. Kemudian ya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.